Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot ya untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 10 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini, tanggal 10 September 2023. This could be the one. Yes, dia masih berpikir bahwa kamulah satu-satunya yang ada di hatinya. Ya, perasaannya hanya milikmu, perasaannya hanya ada dirimu. Tapi dia merasa kayak cinta ini tuh udah sepihak doang gitu ya. Kayak cuman dia yang masih mencintaimu. Dia melihat kayak kamu itu udah nggak cinta lagi sama dia. Karena di sini dia melihat kamulah orang yang cocok, kamulah orang yang pantas dia cintai, ya. Yang di hati dia itu cuman kamu, tapi di sini dia melihat bahwa kamu nampaknya itu udah bisa move on dari dia, ya. Padahal dia merasa kamulah belahan jiwa dia, gitu ya. Make the effort. Hari ini dia pengen membuat effort ke kamu, pengen memberikan action ke kamu. Tapi aku lihat di sini dia masih tergoda ya, tergoda dengan seseorang bisa atau mungkin godaan dari pekerjaan lebih 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 apa namanya? Godaan dari pekerjaan itu lebih kuat daripada ngelihat situasinya mau datang ke kamu karena kan dia mikirnya kamu udah bisa move on nih. Kayaknya akan lebih sulit kalau datang ke kamu dan belum tentu juga akan kamu langsung welcome ke dia gitu ya. Jadi nampaknya dia lagi ada godaan lah ya, sehingganya dia belum bisa datang ke kamu. Okay, you can closer than anyone. Dia berpikir, dia merasa bahwa kamu itu orang yang paling mengerti dia, orang yang paling dekat dengan dia, orang yang paling bisa dia percaya ya. Tanpa dia berkata apapun, sepatah kata apapun kepada kamu, tapi ternyata kamu itu udah paham tentang diri dia, tentang jadwal keseharian dia, tentang kemauan dia, tentang kebiasaan dia, yang dia tutup-tutupi dari kamu tahu jelas gitu ya. Uh, yang ada pada dirinya itu kamu lebih tahu banget gitu ya. Kamu lebih dekat dari siapapun. Bahkan di sini banyak orang-orang yang ada di dekat dia itu tidak sedekat kamu gitu. Mungkin orang-orang di dekat dia itu tidak bisa mengimbangi percakapan dia gitu ya, obrolan dia. Nah, di sini kamu lebih dekat dengan dia karena kamu mungkin sefrekuensi kalau ngomong gitu ya sama dia. Tahu maksud dari percakapan ini, bisa mengimbangi bercandaan dia. Bisa tahu kalau misalkan dia itu sedang ngomong serius sama bercanda, kamu bisa mengimbangi itu. Makanya dia beranggapan bahwa kamu itu lebih dekat dari siapapun, ya. I hope that you can forgive me one day. Wow, dia berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkan dia. Oh, ada apa nih? Nampaknya dia menyesal sangat ya, sangat-sangat menyesal sama kamu. Dia butuh pengampunan dari kamu, dia butuh maaf dari kamu. Nampaknya dia melakukan suatu hal yang membuat kamu terluka, membuat kamu sangat kecewa di sini. I left when I saw you with someone. Ya, dia akan pergi kalau misalkan kamu udah bersama seseorang di sini, ya. You and I were too young. Jadi menurut dia kita ini masih terlalu muda
kata dia. Kita ini masih muda loh, jadi nggak usah gerasak gerusuk, nggak usah apa ya, terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan atau komitmen atau apapun ya. Karena menurut dia kita masih muda. Jadi harus pikirkan matang-matang seperti itu. Harus dilihat secara teliti dulu ya, bahwa dari kecocokannya, dari keserasiannya kayak gitu. You don't know how hard it was to let you go. Dia merasa bahwa, kamu tahu nggak sih kalau aku itu berat banget melepas kamu pergi, kata dia seperti itu. Jadi kalau di sini kamu meninggalkan dia, kalau di sini kamu pergi dari dia, kalau kamu jauh dari dia gitu ya, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, nggak ada koneksi ya, dari kamu, di sini dia merasa berat banget ya, dia merasa berat banget jauh dari kamu, melepas kamu pergi kayak gitu ya. Kemarin saat kalian menjalin hubungan ya, memang hubungan kalian itu memang belum stabil, belum merasa aman secara emosional, secara finansial, belum aman juga untuk berkomitmen kayak gitu. Ya, ada faktor-faktor yang menurut dia ini belum bisa untuk kita siap segera memutuskan keputusan untuk berkomitmen serius gitu ya. Makanya di sini dia bilang you and I were too young, kata dia. Jadi entah ya secara materi juga belum mapan atau emosinya itu masih suka nggak terkendali, entah emosi kamu ataupun emosi dia, atau mungkin situasinya juga belum aman gitu ya, mungkin karena kemarin COVID seperti itu. Masih ada di situasi kalian itu masih belum aman untuk menjalin suatu komitmen atau mengesahkan sesuatu gitu ya dalam hubungan kalian. Dan aku lihat juga sebenarnya di sini secara materi juga dia masih kekurangan ya. Dan aku juga melihat di sini dia ini ingin mendapatkan keuntungan dari kamu gitu ya, kan secara finansial tuh dia belum mapan. Nah, dia itu pengen punya pasangan yang bisa membantu dia secara ekonomi, sehingga di sini dia itu mau mencari pasangan yang bisa dia manfaatkan secara finansialnya. Karena aku lihat di sini orang ini tuh memang kalau punya kehidupan itu cukup mungkin fashionable atau ya bermewah-mewahan gitu ya, harus pakai barang-barang branded gitu. Bahkan di sini aku lihat mungkin dia banyak hutang gitu ya. Ya entah karena untuk biaya hidup, entah karena untuk biaya usaha, modal usaha seperti itu. Akhirnya dia berhutang, sehingganya di sini dia harus membayar tagihan seperti itu ya. Dan tapi aku lihat di sini tuh dia kayak nggak mau kerja terlalu berlebihan untuk menghasilkan uang untuk menutupi hutang-hutangnya. Makanya di sini dia itu mencari pasangan tuh yang bisa membantu dia secara ekonomi atau bisa dia manfaatkan ya untuk membantu dia secara ekonomi. Jadi orang ini juga dia nggak jujur gitu ya kalau dia punya hutang atau dia ingin memanfaatkan kamu gitu ya. Nggak mungkin kan kalau misalkan dia ujuk-ujuk datang ke kamu menawarkan perasaannya ke kamu tapi dia ngomong bahwa dia punya hutang, tolong dong bayarin, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi dia pura-pura fine-fine aja, baik-baik aja. Dan ya mungkin ya oke kalau misalkan dia bilang, tapi mungkin kalau niatan sesungguhnya ya mungkin secara bertahap gitu ya dia ngomongnya untuk minta bantuan membayarkan hutangnya seperti itu. Dan aku lihat di sini memang orangnya nggak jujur, orangnya bermuka dua ya,
di depan kamu nih baik-baik, tapi ternyata ada maksud lain di dalam kebaikannya itu. Dan aku lihat memang orang ini juga gengsian ya, masih gengsian. Jadi kalau ditanya tentang memilih antara kekayaan dengan cinta, dia lebih memilih untuk kekayaan. Jadi maksudnya gini, walaupun dia cinta sama kamu kemarin-kemarin itu ya, tapi kalau kamu nggak bisa dimanfaatkan lagi oleh dia, ya mau nggak mau dia akan meninggalkan kamu dengan mudahnya seperti itu ya. Makanya hubungan kalian masih rentan ya, masih nggak aman menurut dia gitu. Tapi aku lihat di sini dari awal sampai sekarang aku lihat ya, dia ini memang masih selalu bernostalgia tentang kamu. Dia masih selalu kepikiran tentang kamu. Dia nggak bisa melupakan kamu ya, karena di sini ada Six of Cups ya. Dia masih mengenang masa-masa eh, baik indah maupun buruk bersama kamu ya, di masa lalu yang pernah kalian lakukan, yang pernah kalian eh, apa bicarakan, itu masih dia kenang, masih dia nostalgiakan. Kadang-kadang dia sering kepikiran, kadang-kadang dia rindu, terus memutar kembali, flashback kembali ya, apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Di sini aku lihat, jadi kami itu masih punya tempat tersendiri di hati dan pikiran dia. Di hidup dia itu kamu itu punya tempat tersendiri ya, dan itu sulit untuk digeser oleh dia, karena ini benar-benar aku lihat dari awal bertemu sampai sekarang tuh memang dia udah ada perasaan sama kamu ya. Nih udah ada Six of Cups, di sini juga ada The Lovers ya. Jadi aku lihat di sini memang dia itu udah punya perasaan, mungkin ya nggak dengan mudahnya dia utarakan. Tapi kalau masalah cinta, yes, I think dia cinta banget sama kamu. Cuman memang situasinya karena di sini keluarnya The Lovers, hubungan kalian ya suka putus nyambung aja gitu. Tapi ini bahkan sampai sekarang aku melihatnya dia masih selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu mengenang kamu terus, dia selalu rindu kamu ya, pengen balikan lagi sama kamu, pengen bertemu sama kamu ya. Ini Six of Cups yang benar-benar kamu itu orang teristimewa, selalu tersimpan di hati dan pikiran dia. Itu tuh ada tempat khususnya gitu ya. Oke, kemudian eh selain Six of Cups dan The Lovers, di sini juga ada Seven of Cups ya. Jadi memang niat dia itu hari ini itu pengen banget datang ke kamu. Ya, pengen banget datang ke kamu. Karena hari ini tuh dia bener-bener keinget kamu terus gitu ya. Selalu apa ya? Selalu mengenang terus ya. Tiba-tiba ya setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya tuh kepikiran kami terus gak berhenti mikirin kamu gitu ya. Bahkan di sini aku lihat perasaan dia tuh sekarang meluap-luap gitu ya. Bener-bener yang bergelora. Nah, eh tapi Seven of Cups ini juga bisa menandakan bahwa dia ada pilihan lain ya. Pilihan lainnya, entah pilihan lainnya dia lagi fokus juga sama pekerjaan atau memang ada orang lain di sisi dia kayak gitu ya. Tapi intinya ada prioritas lain juga gitu ya. Jadi dia masih bingung nih mau datang ke kamu atau eh, memfokuskan dulu ke prioritas dia gitu. Jadi makanya kalau hari ini dia belum datang, tapi kamu merasakan setiap hari, terutama hari ini itu kepikiran terus sama dia. Yes, dia lagi kepikiran kamu terus ya. Nih ada Seven of Cups ya, Seven of Cups. Bahkan dia ngebayang-bayangin kamu terus. Bayang-bayang dari dirimu itu nggak bisa lepas, nggak bisa hilang dari pikiran dia. Ya, dia tuh selalu apa ya, muncul lagi, selalu muncul lagi. Kamu itu selalu muncul lagi dan muncul lagi di pikiran dia. Bukan karena ada magic atau semacamnya, no, tidak. Tapi memang karena dia rindu sama kamu, dia kangen banget sama kamu. Kamu itu berarti banget di hidup dia, gitu ya. Mau sekuat apapun dia mencoba untuk melupakan kamu atau melepaskan kamu, bayang-bayang kamu itu semakin kuat hadir di pikiran dia, ya. Eh
Intinya dari sisi dianya aja yang nggak mau gitu ya melepas kamu pergi, melepas kamu hilang dari pikiran dia gitu. Dia menikmati itu. Aku lihatnya di sini dia menikmati, justru menikmati. Kepikiran kamu itu justru menikmati dia, bukan mendenial lagi ya. Mungkin kemarin-kemarin pernah dia mendenial, tapi saat ini tuh dia justru malah menikmati. Menikmati kepikiran kamu terus, bayang-bayang kamu itu hadir di pikiran dia ya. Itu dia justru malah menikmati. Makanya di sini ada Seven of Cups, dia memang tidak berminat, tidak berniat untuk menghilangkan kamu dari pikiran dia. Seperti itu ya. Jadi energi cinta mati, ya, cinta sejati, apa bucin seperti itu ya. Tuh. Apalagi di sini ada The Lovers ya, dan The Lovers-nya tegak lagi. Oke, jadi The Lovers ini ya menandakan bahwa cinta sejati ya, eh sekuat apapun kalian mendenial hubungan ini, kalian berjauhan, kalian bertengkar, intinya kalian berpisah ya, sejauh apapun kalian berpisah, sekuat apapun kalian mendenial, The Lovers keluar berarti kalian akan tetap dikembalikan lagi untuk bersatu. Ya, aku melihatnya di sini kalian akan tetap bersatu walaupun kalian itu mau kayak mana juga berusahanya untuk pergi dari si dia atau dia pergi dari kamu. Energi penyatuan kembali gitu ya. Dan aku melihat di sini juga The Lovers ini adalah kartu tentang pertumbuhan ya. Jadi maka dari itu hubungan ini tuh memang untuk membuat kalian bertumbuh menjadi lebih kuat lagi, lebih dewasa, lebih memahami satu sama lain gitu ya. Eh, Lebih kuat juga gitu ya hubungannya ya, lebih dalam lagi memahami, lebih dalam lagi menjalin hubungan. Karena aku lihat di sini ini bukan hanya sekedar cinta karena ketertarikan secara fisik, tapi ini memang cinta yang menemukan jalannya sendiri gitu ya. Dan aku melihat juga cinta yang murni ya, jadi bukan hanya sekedar ketertarikan aja ya. Ini memang suatu ikatan yang luar biasa antara belahan jiwa gitu ya. Makanya di situ ada soulmate itu ya. Ya karena memang soulmate ini dikonfirmasi dengan the lovers ini. Ini memang cinta yang dari belahan jiwa gitu ya. Jadi walaupun bagaimanapun kalian membatalkan hubungan ini atau pergi atau bercerai ataupun berpisah ya kalian akan dipersatukan kembali gitu. Dan aku melihat di sini eh hubungan ini itu akan menjadi lebih kuat ya daripada yang kamu bayangkan. Mungkin kalau sekarang tuh kayak kayak kalian itu udah pesimis dengan hubungan ini, tapi tunggu aja pasti ada momennya nanti ya ke depan. Kapanpun itu, ketika Tuhan sudah mengizinkan, aku lihat di sini kalian akan dipersatukan kok gitu, ya. Walaupun kalian sekarang ini udah pesimis, bahkan di sini aku melihat kalian itu sebenarnya udah ngerasain tuh tanda-tandanya ya. Secara spiritual kalian itu apa kuat ya ikatannya. Terkadang kalau tiba-tiba nih kamu awalnya tuh nggak ada niatan untuk kepikiran ataupun rindu sama dia atau gimana gitu ya mau mikirin dia enggak awalnya, tapi tahu-tahu pas lagi kerja atau lagi diem-diem aja atau lagi nonton gitu ya atau lagi apa makan gitu tiba-tiba tek kepikiran. Nah itu suatu salah satu ikatan secara spiritual, bahkan secara emosional mental ya bahkan fisik yang mungkin hanya kalian impikan itu, tapi itu kayak eh hanya kayak pemikiran aja gitu ya. Apa iya ya aku bakalan bisa kembali lagi sama dia, hanya sebuah angan-angan tapi nyatanya itu benar terjadi gitu loh. Tapi nanti ya setelah kalian sudah bisa bertumbuh masing-masing gitu, eh ada masanya, nggak dari pembacaan ini langsung terjadi, no, nggak gitu juga. Ada prosesnya. Setiap orang juga energinya kan beda-beda ya, nggak semuanya akan dipukul rata sama rata gitu, nggak. Jadi
tunggu aja, ada masanya kok, ada waktunya kalian akan dipertemukan kembali. Karena di sini aku lihat masih ada kartu The Lovers yang sering muncul, bahkan dari kemarin-kemarin juga kartu The Lovers ini masih ada. Jadi masih ada unfinished business di antara kalian ya. Jadi belum selesai urusan kalian, walaupun di sini kalian itu ngomong udah putus gitu ya, udah berpisah. Tapi I think karena The Lovers ini masih kuat, energinya selalu muncul dari pembacaan aku dari kemarin-kemarin. Ya, tenang aja, kalian masih akan selalu dipersatukan kembali ya. Tapi ini memang diperlukan pengorbanan untuk mencapai cinta yang benar-benar murni gitu ya. Harus adanya kemauan dari kedua belah pihak, antara kamu dan dia harus sama-sama mau untuk memperjuangkan hubungan ini ya. eh Hubungan ini bisa nih jadi komitmen ya, akan dimulainya suatu komitmen. Tapi ya itu tadi, kalian harus bisa eh, sama-sama dari kedua belah pihak memperjuangkannya, dan memang kalian yakin bahwa dialah orang yang tepat untukmu. Gitu ya. Jangan ada keraguan-raguan lagi. Dan aku lihat kalau misalkan kalian memang udah yakin mantap gitu ya dengan dia, ini akan menjadi suatu hubungan yang selalu bertumbuh. Bertumbuhnya itu ke arah yang baik kok gitu ya. Menuju kedewasaan, menuju kenyamanan, keamanan ya, kesejahteraan di sini aku lihatnya ya. Dan aku lihat hari ini ya, perasaan dia tuh dia belum mau untuk membuka hati untuk orang lain, aku lihatnya ya. Jadi saat ini tuh kamu melihat dia bersama orang lain bukan berarti karena dia membuka hati untuk orang baru. No, enggak. Ya mungkin hanya sebagai teman teman apa ya? Teman hangout kayak gitu. Tapi ya punya eh, apa ya, embel-embel pacar dekat, lebih dekat kayak gitu ya. Tapi kalau untuk benar-benar membuka hati enggak, aku lihatnya ya. Karena Eight of Cups ini itu menandakan dia masih gila kerja gitu ya. Misal masih gila kerja. Mungkin orangnya memang takut aja sendiri. Terus orang ini kan memang gengsian ya. Gengsi kalau misalkan dia dibilang sama teman-teman dia itu kalau dia nggak laku atau dia jomblo, dia single, kayak gitu dia takut. Mungkin dia gengsi gitu ya, bukan takut tapi dia gengsi. Makanya di sini dia oke lah, siap aja comot untuk dia jadikan pasangan kayak gitu. Dan mungkin pasangannya ya mungkin cantik juga, bisa dia manfaatkan kayak gitu ya. Jadi kalau secara hati, no, dia tidak membuka hati pada siapapun di sini. Ya, belum membuka hati pada orang baru. Ya. Karena di sini dia masih nggak ada gairah untuk eh cinta-cintaan yang serius kayak gitu, nggak ada. Dia benar-benar lagi nggak tertarik. Bahkan di sini tuh kayak energi dia tuh terkuras aja gitu ya. Dia selalu lesu gitu ya. Karena ya itu tadi, dia saat ini tuh lebih berfokusnya pada karir ya, mengembangkan kehidupan dia gitu ya. Jadi dia lagi mengabaikan tentang cinta-cintaan. Mungkin ya juga mungkin dari sebagian dari mereka itu juga memang ya sendiri sekarang, kamu lihatnya memang sendiri, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi kalau misalkan dia ada seseorang ya karena dia memang lagi gengsi. Dia kan memang punya sifat yang gengsi gitu ya. Jadi cuman takut aja dibilang nggak laku atau jomblo gitu ya sama teman-temannya. Tapi aku lihat di sini mungkin lebih banyak dari mereka lebih ke belum punya pasangan sih ya, belum punya pasangan. Oke, aku rasa seperti itu. Tapi ini bagi mereka yang belum menikah ya, belum menikah. Dan aku lihat di sini ya, eh di hubungan kamu dengan dia ini, dia merasa memang dia sadar bahwa kurang ada upaya dari dia untuk memperjuangkan kamu kemarin saat kalian menjalani hubungan ya. Dia hanya lebih fokus pada pekerjaan, pekerjaan dan pekerjaan, sehingganya di sini dia tuh nggak sadar bahwa kamu pun perlu diperjuangkan, tidak hanya karir dia aja, pekerjaan dia aja. Dan di sini kemarin itu dia
hanya memprioritaskan karir, sehingganya ya hubungan kalian diabaikan. Akhirnya ya ending-endingnya juga berakhir juga karena energi pengabaian dari dia. Tidak ada upaya untuk dia memfokuskan atau memperjuangkan hubungan ini. Ya, jadi ya kalau dia memang ada niat untuk mengatasi masalah kamu dengan dia sekarang, ya memang harus ada upaya yang diperlukan dari si dia untuk menghargai kamu, untuk memperjuangkan hubungan ini, ya. Jadi dia harus punya keberanian nih untuk datang lagi ke kamu, untuk memberikan niat tujuan yang pasti untuk kamu, ya. Ya mungkin hubungan ini akan baik-baik aja, akan kembali lagi, ya kembali menjadi baik gitu. Cuman ya itu harus dari sisi dianya sendiri yang sadar dan mau berjuang, ya. Karena aku lihat di sini kan kalian udah berpisah, ya kalau misalkan kamu berani silahkan spill. Cuman aku lihat di sini kalian itu kayak masih males banget untuk men-spill-spill atau ngode-ngode dia atau menghubungi dia duluan. Aku lihat di sini kamu males banget ya mau menghubungi dia duluan. Jadi ya tunggu aja kalau kalian masih mengharapkan dia. Tapi kalau menurut kalian malah buang-buang waktu untuk mengharapkan dia, ya welcome, silakan welcome dengan orang baru. Ya, karena di sini energinya dia masih punya energi gengsi. Jadi ya nunggu gengsi dia reda dulu, nunggu gengsi dia turun dulu. Mungkin akan baru dia memberikan upaya ke kamu untuk datang lagi ke kamu. Gitu ya. Oke. Karena di sini ada Seven of Wands-nya reverse ya. Jadi sebenarnya di hati dia tuh dia yakinnya cuma sama kamu. Orang yang ingin dia jadikan pasangan sah ataupun soulmate dia di sini tuh dia yakinnya itu kamu. Ya, soulmate dia itu belahan jiwa itu cuma kamu. Dia itu masih belum goyah kok ya hatinya dari kamu gitu ya. Belum bisa digoyahkan oleh siapapun. Aku melihatnya di sini tuh dia masih yakin sama kamu. Dia bahkan masih punya harapan nih kan. I hope that you can forgive me one day ya. Jadi dia masih yakin suatu saat nanti pun kamu akan bisa memaafkan dia gitu ya. Masih ada harapan dari dia. Hubungan ini pasti bisa balik lagi kok gitu ya. Pasti ada celahnya lagi nanti ke depan eh, untuk berbaikan lagi, untuk bersatu kembali. Dia tuh yakin dengan itu. Cuman dia melihat memang dari pihak keluar lah yang membuat hubungan ini tuh sulit untuk kalian bersatu. Entah memang karena dia itu tadi flirt ya, masih ada godaan-godaan lain ya, entah godaan pekerjaan, godaan pihak ketiga, atau mungkin ada apa namanya ketidaksetujuan dari keluarga gitu ya dari hubungan ini. Jadi kalau dari dalam hati dia, dari perasaan dia hanya milik kamu gitu ya. Dia hanya milihnya itu cuma kamu belahan jiwanya, orang yang dia inginkan jadi pasangannya, yang menjadi pemilik hatinya itu cuman kamu gitu. Cuman dia melihat bahwa memang lebih sulitnya itu gara-gara ada pihak dari eksternal ya, dari luarnya kalian berdua inilah yang sulit untuk dia tangani gitu. Dan mungkin juga salah satunya finansial, jarak kayak gitu ya. Yang membuat hubungan kalian ini masih sulit untuk bersatu gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate dengan kalian ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan hmm, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.